Senang sekali kita Kak Yefta ya ketemu sama mereka lagi anak-anak ya. Dan hari ini Kak Yefta, Om Andrea ditemani dengan Kak Sylvia, Kak Selin, Kak Rica, dan Kak Albert akan menemani kalian beribadah. Yuk semuanya siap beribadah? Siap. Ya, yang masih duduk bangun, bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa ya. Kak Yefta ada yang kelupaan ya Kak ya? Kita walaupun saat ini beribadah kayak gini online, tapi tetap harus menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, Kak Yefta sekarang kita sudah siap beribadah Kak. Yuk kita sama-sama beribadah, kita mau berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau masih memperkenankan kami untuk beribadah. Terima kasih buat kasih, sukacita, damai sejahtera yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau menari, melompat, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Yefta, dengar nggak kalau Tuhan panggil kita saat ini? Dengarlah melalui doa. Tuhan biasanya panggil kita. Yuk kita dengerin sekali lagi ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi ya, kita dengarkan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawabnya apa? Jawab ya, ya, ya. Asik. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih tinggi ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari dengarkan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Semuanya bergirang. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Hari ini kita bersukacita dan kita mau menari Kak ya. Amin. Karena Allah ada dalam hidup kita punya kuasa, kita memuji Tuhan dan menari buat Tuhan. Amin.
di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Musik memuji Tuhan. Semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, yuk sama-sama kita menari ya. Haleluya. Menari buat Tuhan bersuka cita. Yes. Roh Allah ada dalam dirimu. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Amin. Aloha. Halo, apa kabar semuanya? Wow, senang sekali bisa ketemu kalian. Happy Sunday. Oke, sekarang disiapkan Bible-nya. Are you ready? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes, dan ayat kita minggu ini nih ada di Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Wow, firman Tuhan hari ini katakan kita nih sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibilang adalah anak-anak yang gak gampang menyerah. Walaupun kita 7 kali gagal, kita coba lagi, oke? So don't give up. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak. Nah, tadi kita sudah menyembah, memuji Tuhan, bahkan melompat ke Tuhan kan. Nah, sebenarnya kita akan memberikan persembahan. Sembilan persembahan, Om Edo mau ngajak kalian untuk baca satu ayat. Ayatnya ada di Ibrani 13 ayat 5b. Yang ada Alkitab di rumah, dibuka ya anak-anak biar kita bisa baca bareng-bareng. Ibrani 13 ayat 5b. Karena itu Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, dalam ayat ini kita dapat tahu kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat setia dan penuh kasih kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita waktu kita suka atau kita duka. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi kita, kita juga perlu untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Banyak cara untuk kita membalas kasih Tuhan kepada kita. Salah satunya dengan memberi yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Dan memberi kita dapat mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Yuk anak-anak jangan pernah anggap remeh persembahan kita. Karena apa? Karena dalam persembahan kita ada kasih dan komitmen kita dalam persembahan kita.
Yuk anak-anak persembahan kalian. Sebenarnya kita akan berdoa. Selamat pagi ya Bapak, Tuhan terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan. Semua itu karena kasih-Mu Tuhan, kami akan memberi Tuhan, berkati setiap tangan memberi Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan dapat menyenangkan Engkau Tuhan, karena kami memberi Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi, haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan pada layar tertera ya anak-anak. Yuk jangan lupa, setiap minggu jam 9 buka YouTube kalian karena kita akan beribadah. Saat memberi, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kalian yang di rumah berdiri. Kita bersama-sama menyembah Tuhan hari ini, oke? Yuk, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena belas kasihan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy, 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 mercy is your name. sekali katakan mercy, 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 mercy is your name. Mercy, 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 mercy is your name. we cry holy, We cry holy, holy to your name. We cry holy, holy, oh, holy is your name. let's we sing together. Say kindness, 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 kindness is your name. Kindness, 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 kindness is your name. you are Father with kindness. Father, Father, Father is your name. Father, 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 Father is your name. We sing, we cry holy, we cry holy, holy to your name. We cry holy, holy, oh, holy is your name. Holy, we cry holy, we cry holy, holy to your name. We cry holy, holy, oh, holy is your name. Dengan sepenuh hati katakan, Holy, holy, you are holy. holy is your name.
your name. Sambil angkat tangan kita katakan, holy, 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 holy is your name. Holy, 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 holy is your name. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu pun dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami agar kami mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Duduk manis, siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, seneng banget kan adik-adik. Gelap, mohon maaf. Buka aja kali ya. Oke, adik-adik kita sekarang jalan-jalan online ya kan, virtual. Ada di pantai, indah banget ini pemandangannya. Walaupun virtual, tapi kita ngerasain sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena gak cuma pemandangannya doang yang bagus, tetapi ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dari pujian, dari penyembahan, pasti kita semua sudah merasakan sukacita itu. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Pasang telinga, buka hati kita semua. Oke, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Adik-adik, kisah ini itu luar biasa banget. Ada banyak hal yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik dan nanti Tuhan yang sedikit demi sedikit mulai taruh kepada kita semua. Karena apa? Ini cerita Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Wah, udah menyembuhkan, membangkitkan, luar biasa banget Petrus ini. Tapi bukan Petrus yang luar biasa, karena Tuhan yang ada di dalam Petrus itulah yang hebat, yang luar biasa. Oke, waktu itu Petrus berjalan-jalan nih, jalan keliling-keliling, dia singgah ke mana-mana. Terus dia juga singgah ke orang-orang kudus yang ada di Lida. Nah, di situ dia mendapati orang yang bernama siapa? Eneas. Eneas ini adik-adik, dia tidur di tempat tidur, dia gak bisa bangun. Karena apa? Karena lumpuh. Aduh, kakak gak bisa ngebayangin deh kalau kakak gak bangun dari tempat tidur satu hari. Pas bangun pasti itu lemes banget, bukan? Tapi si Eneas ini adik-adik 8 tahun. Coba bayangin 8 tahun itu selama apa? Dia tidur, dia gak bangun. Tapi adik-adik, mujizatnya Tuhan kerjakan lewat Petrus. Nih, kita mau belajar. Kalau misalkan kita sekolah online, kita belajar, kita nggak ketemu guru, bisa nggak? Bisa banget kan? Karena apa? Kita punya smartphone, kita punya laptop, sama seperti Petrus. Petrus pun Tuhan jadikan sebagai alat, sebagai saluran kuasa Tuhan untuk mengalir sehingga kesembuhan itu terjadi. Karena apa adik-adik? Karena si Petrus berkata kepada sama Eneas ini nih, dia bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Jelas-jelas waktu si Petrus berkata demikian, dia belum melihat bahwa Eneas ini benar-benar sembuh, benar-benar bangkit. Tapi dengan iman, dengan penuh kuasa, iman itu menghasilkan kuasa adik-adik. Jadi percayalah ketika kita memperkataan perkataan yang positif, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sama seperti Petrus, dia bilang Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia percaya akan kuasa yang Tuhan punya kepada dirinya. Adik-adik, singkat cerita, Eneas ini bangun.
Lalu semua penduduk di Lida dan Saron itu berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan gak berhenti sampai situ aja kuasa yang Tuhan berikan. Dia pergi di Yope. Ada perempuan yang namanya Tabita, kalau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Adik-adik, dia ini banyak sekali, ini wanitanya baik banget deh, pokoknya rendah hati, suka memberi, murah hati dan lain-lain sebagainya. Tapi dia ini sakit adik-adik. Tapi ketika dia sakit, dia juga meninggal. Waduh, sedih banget nih, sedih kan? Terus ada murid-muridnya itu mendengar bahwa ada keberadaan Petrus di Lida. Akhirnya menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus. Katanya, segeralah datang ke tempat kami. Setelah itu Petrus singkat cerita datang nih. Datang. Dan ketika dia sampai, ada seorang janda yang langsung menangis. Dia kasih lihat barang-barang yang si Dorcas ini bikin, yang buat dia beri. Karena apa? Begitu kehilangannya. Dia menangis. Dan Petrus mengambil langkah untuk menyuruh mereka keluar. Bukan karena diusir adik-adik. Tetapi kita mau belajar dari respon Petrus pada saat itu. Yaitu ia duduk, dia berdoa, dia berlutut. Adik-adik, ini adalah tanda penyerahan diri, berserah kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan kepada Petrus untuk menyatakan kuasa Tuhan atas Dorcas? Adik-adik semua, ketika ia mengambil tindakan yang seperti ini, dia berpaling. Lalu dia bilang apa adik-adik? Tabita, bangkitlah. Wah, ini dia lagi-lagi Petrus ini dengan begitu beraninya, padahal belum tahu ini bakal terjadi atau enggak. Tapi dia dengan beraninya berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia lalu duduk. Artinya hidup lagi adik-adik. Udah meninggal, dia hidup lagi. Coba berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu, betapa luar biasanya Tuhan kita adik-adik. Dia bangkit lagi, sekali lagi. Ini bukan karena Petrusnya, bukan. Tapi kita nanti akan belajar lebih lagi. Kenapa Petrus dapat punya kuasa yang seperti ini, yang luar biasa ini. Lalu tersiar nih peristiwa ini. Wah, luar biasa, sampai banyak orang percaya kepada Yesus. Tersiar di Yope. Dan menjadi banyak orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang kita mau pelajari dari cerita ini? Oke. Yang pertama adalah yang tadi kakak sudah bilang sama adik-adik. Petrus ini suka memperkatakan perkataan yang positif, lahir dari imannya dan menimbulkan kuasa. Jadi kuasa itu ada karena perkataannya positif, karena perkataannya dengan iman. Oleh sebab itu dia dapat menyembuhkan Eneas. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Apa yang kita pelajari adik-adik kalau kita di rumah, kalau misalkan kita lagi pusing sama PR, aduh aku gak bisa, jangan bilang gak bisa. Bilang aku bisa, tapi dengan belajar yang sungguh. Dan kalau kita melihat teman kita sedih, coba kita tularkan energi yang positif kepada teman kita. Jangan sedih dong, aku kan sayang sama kamu, aku kan ada di sini, Tuhan kan ada di hati kita. Perkatakanlah terus perkataan yang positif, yang membangun, yang memberi sukacita. Sehingga apa? Melalui perkataan itu dapat memberikan iman yang besar. Dan iman itu membuahkan kuasa untuk kehidupan kita. Petrus ini begini adik-adik. Makanya dia mampu untuk dijadikan alat Tuhan sebagai saluran kuasa Tuhan bekerja. Kalau adik-adik mau menjadi berkat, coba dengan perkataan kita kasih perkataan yang positif, yang manis, yang enak didengar. Kalau keluarga kita sakit atau kita sakit, bilang sudah sembuh adik-adik, sudah sembuh. Kalau misalkan, aduh kayaknya dokter ini bilangnya udah gak ada harapan lagi. Adik-adik percayalah bahwa ketika kita memperkataan-perkataan yang positif, maka itu akan membuat iman kita terbangun dan terbangun dan terbangun. Percayalah bahwa Tuhan itu juga bisa pakai kita walaupun masih muda, masih kecil. Itu dapat dijadikan Tuhan sebagai alat Tuhan sama seperti Petrus ini. Dan yang kedua,
Kita juga belajar dari si Dorcas. Dorcas ini baik hati, dia murah hati, dia suka memberi sedekah. Adik-adik baik banget si Dorcas ini. Oleh sebab itu makanya waktu Petrus datang ada janda yang menangis kepada Petrus lalu berkata, aduh ini loh dia baik banget, dia kasih ini, dia kasih ini, dia kasih ini. Kalau hidup kita jadi berkat, gak usah kita memberi dengan yang mewah-mewah, yang barang-barang yang mahal. Pemberian itu bukan soal materi, bukan soal harta, tetapi lebih dari itu kita menjadikan orang-orang yang di sekeliling kita itu sukacita di setiap kehadiran kita. Karena apa? Kita nurut, kita mau diatur, kita mau diajar, jadi anak yang manis, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, kehidupan kita dapat menjadi berkat sehingga kehadiran kita itu disayang banyak orang. Walaupun kelihatannya gak ada yang sayang sama kita atau gak peduli, ingat ada satu pribadi yang selalu sayang sama kita. Apalagi kalau kita hidupnya itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari sikap Petrus. Petrus itu sadar banget bahwa di luar Tuhan dia gak mampu buat apa-apa. Karena apa? Karena ketika dia diperhadapkan sama jasadnya Dorcas ini adik-adik, dia mengambil tindakan untuk berlutut. Dia mau berdoa aja, dia mau bersekutu sama Tuhan aja, terserah Tuhan mau pakai aku seperti apa. Ini sikap yang bisa kita teladani dari Petrus. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa sepintar itu di kelas. Kita bisa mengandalkan banyak orang. Tetapi orang itu selalu bisa salah adik-adik. Tetapi Tuhan dia tidak pernah salah untuk melakukan apapun. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, kan love my Bible kan. Oleh sebab itu setiap kehidupan kita suka bersekutu, kita suka berdoa, suka baca Alkitab. Waduh udah dijamin pasti hidup kita itu diubahkan. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan. Walaupun masih kecil, tapi orang-orang yang lebih dewasa dari adik-adik melihat bahwa, jadi contoh ya kamu anak yang manis, anak yang baik. Adik-adik percayalah bahwa hidup kita ini masih mau Tuhan pakai. Lebih luar biasa. Kalau dari kecil kita udah persiapkan diri kita untuk Tuhan menjadikan kita sebagai alat. Apalagi ketika kita sudah besar, pasti Tuhan pakai kita dengan begitu luar biasa. Sama seperti Petrus, dia bisa menyembuhkan, bahkan dia bisa membangkitkan. Bukan karena dirinya, tetapi lihatlah bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa. Tanda dia benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan kakak mau sampaikan ayat hafalan kepada adik-adik. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-42. Sana dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ini nih ketika Tuhan memakai orang kita, maka banyak orang itu bisa percaya sama Tuhan. Bukan cuma kita yang diselamatkan, tetapi ada banyak orang yang terselamatkan. Karena apa? Karena kita menjadi berkat lewat hidup kita. Puji nama Tuhan. Mighty is your name. Mighty, mighty, mighty is your name. Mighty, 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 mighty. Mighty
Yes, Tuhan kita itu luar biasa. Mighty is your name means that He is mighty. Dia kuat, dia penuh kuasa, dia luar biasa. Amen. Dia sanggup sembuhkan. Ini sakit lama, Eneas sakit lama, Dorcas tiba-tiba sakit dan meninggal. Dua-duanya disembuhkan. Gak peduli cepat, gak peduli lama, gak peduli barusan. Kalau kita percaya Tuhan sanggup anak-anak. Nah, Dorcas dan Eneas kedua-duanya berada di lingkungan orang-orang kudus, di lingkungan orang percaya. Karena itu kita mesti milih teman yang benar. Kalau teman kita orang-orang yang baik-baik, yang menyenangkan hati Tuhan, kita itu akan ditolong Tuhan selalu. Dan sebagai Petrus itu punya kuasa karena dia juga positif ya tadi katanya Kak Cia. Dia positif sekali memperkatakan firman. Gimana caranya positif? Kalau kamu setiap hari baca Bible kamu dan mengingatnya, isinya kamu itu Bible, isinya kamu firman, kamu ketika ngomongnya firman. Jadi kamu positif. Jadi kamu punya kuasa. Karena itu love your Bible. Jangan pernah kalian gak baca Bible tiap hari ya. Mau kan dipakai Tuhan kayak Petrus? Luar biasa ya. Nah mungkin kalian ada yang gini. Loh siapa itu tadi yang dijelasin? Aku gak ngerti. Aku mau berada di antara orang kudus. Aku mau dipakai Tuhan. Ada seorang yang bernama Yesus. Dia turun ke dunia untuk kita, menyelamatkan kita. Dan dengan mempercayai dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan dan dia sanggup mengampuni dosa, kenakalan kita, kesalahan kita. Langsung hilang, diampuni dan membuat kita terus jalan dalam benar. Ditolong kita supaya kita kuat jadi anak yang baik. Kalau kamu mau mengenal dia, karena kamu baru tahu sekarang, ikutin Teda berdoa ya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan Teda pimpin kamu berdoa supaya kamu jadi sahabatnya. Dan untuk kalian yang ingin dipakai oleh Tuhan, kalian juga ikut berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hidupku. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidupku. Jadilah sahabatku. Dan hamba juga berdoa buat anak-anak yang mendengar Tuhan. Kiranya Tuhan mereka diberi kekuatan. Kiranya mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Kiranya mereka membawa berkat dimanapun mereka berada. Engkau tolong Tuhan kalau ada mereka yang mulai males-malesan baca Bible. Mulai males-malesan ikut ibadah. Tuhan biar mereka semangat lagi Tuhan. Supaya mereka dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri semua anak-anak-Mu ini kepandaian yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati semuanya, berkati setiap rumah. Dan di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat datang ya, baru yang pertama kali ngeklik yang tadi ikut berdoa. Kalau nggak ngerti, kalau pengen tanya-tanya, boleh hubungi hotline kami dan ngikutin Instagram kami di Elohim Sunday Gang. Oke, sampai ketemu minggu depan. Aduh, kepitingnya lucu ya.